Kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad pada usia 63 tahun meninggalkan duka mendalam dan dampak besar bagi kaum muslimin. Walaupun Nabi telah menyampaikan bahwa para nabi tidak akan hidup selamanya dan bahwa dirinya pun akan kembali kepada Tuhan, para sahabat yang dikenal sebagai tokoh pemberani tetap mengalami kepanikan. Banyak dari mereka yang tidak bisa langsung menerima kabar wafatnya Rasulullah karena kepergiannya begitu mendadak. Ketika Abu Bakar mendengar berita tersebut, ia segera mendatangi kerumunan orang untuk menenangkan mereka. Dalam pidatonya, ia berkata, "Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Setelah itu, ia membacakan ayat Al-Quran untuk memperkuat pernyataannya. Kematian Rasulullah memunculkan krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam. Rasul tidak menetapkan siapa penerusnya atau membentuk lembaga untuk mengatur suksesi. Akibatnya, beberapa suku menyatakan keluar dari pemerintahan Madinah dan menolak mengakui kepemimpinan khalifah yang baru. Bahkan, sebagian dari mereka melepaskan diri dari Islam, ada yang murtad, dan ada pula yang mengaku sebagai nabi baru serta memiliki banyak pengikut. Ada kelompok yang menolak membayar zakat karena menganggapnya sebagai pajak untuk Muhammad, bukan bagian dari ibadah. Namun demikian, penduduk Makkah, Madinah, dan Taif tetap setia pada Islam. Mereka terus menjalankan ajaran agama dan bersedia berkorban demi mengembalikan kejayaan Islam. Penolakan sebagian kelompok terhadap Islam disebabkan oleh pemahaman agama yang masih dangkal. Ketika banyak orang Arab memeluk Islam setelah penaklukan Makkah tahun 8 Hijriah, Rasulullah belum sempat memberi pengajaran mendalam kepada mereka tentang ajaran Islam. Nabi hanya sempat membina sekelompok orang yang benar-benar memahami agama. Hal ini terjadi karena luasnya wilayah Jazirah Arab dan jauhnya sebagian daerah dari pusat pemerintahan, sehingga dakwah tidak bisa menjangkau semua wilayah. Banyak yang masuk Islam tanpa benar-benar memahami ajarannya, bahkan mungkin tanpa keimanan. Sebagian lainnya hanya berpura-pura masuk Islam untuk menghindari peperangan, karena mereka tidak memahami bahwa umat Islam berperang hanya untuk membela diri. Ada pula yang tertarik pada Islam karena menginginkan harta rampasan atau mengincar kedudukan dan pengaruh.